Keanehan bukti chat di HP terpidana kasus Vina diduga direkayasa. Fakta baru terungkap dari kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Dugaan rekayasa kembali mencuat. Adapun dugaan rekayasa tersebut ditemukan pada bukti chat di ponsel atau HP milik terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Hadi Saputra. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Pakar psikolog forensik, Reza Indragiri mengungkap kejanggalan bukti chat di handphone milik terpidana kasus Vina, Hadi Saputra. Reza menduga, bukti isi chat di ponsel Hadi telah direkayasa. Adapun chat di ponsel Hadi telah diekstraksi pihak kepolisian dan dijadikan bukti dalam dokumen kasus Vina. Isi halaman 65 yang menyebut bahwa seolah ada SMS antara Saka Tatal dengan Sudirman itu tidak didukung oleh bukti ekstraksi data dari handphone, ucap Reza, dalam tayangan official iNews, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Reza berpendapat, isi ponsel Hadi yang diekstraksi polisi hanya berisi percakapan sang terpidana dengan kekasihnya. Percakapan Hadi dan kekasihnya pun hanya membahas soal rencana pernikahan mereka. Yang ada dalam bukti ekstraksi data digital adalah komunikasi antara Hadi dengan pacarnya, yang sama sekali tidak bicara tentang pembunuhan atau rencana pembunuhan apapun, ujar Reza. Menurut Reza, tak ada nomor terpidana kasus Vina lainnya, seperti Sudirman dan Saka Tatal dalam ponsel Hadi. Karena itu, Reza menduga bukti chat terpidana kasus Vina hanyalah hasil rekaan belaka. Berarti kuat dugaan saya, isi halaman 65 tentang konon SMS antara Sudirman dan Saka Tatal adalah informasi rekaan belaka, jelas Reza. Yang diperoleh barangkali dengan cara intimidasi, iming-imingkah, tipu muslihatkah itu? Intinya isi dokumen 65 mengandalkan keterangan. Ia menyayangkan, isi dokumen tersebut kemudian digunakan hakim untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap para terpidana kasus Vina. Dalam dakwaannya, hakim bahkan menyebut para terpidana telah melakukan pembunuhan berencana. Sayang beribu sayang, isi halaman 65 tentang konon SMS tersebut dijadikan pertimbangan hakim untuk memutus benar adanya pembunuhan berencana, jelasnya. Padahal tidak ada bukti komunikasi elektroniknya. Karena itu saya katakan tidak semata-mata handphone Hadi dan pacarnya yang diekstrak Polda Jabar. Menurut Reza, seharusnya Polda Jawa Barat, Jabar, tidak hanya mengekstraksi ponsel Hadi sebagai bukti. Melainkan, ponsel milik seluruh terpidana dan korban dalam kasus Vina. Tapi seluruh gawai para tersangka, gawai kedua korban harus mendapat perlakuan yang sama sehingga kita peroleh informasi serinci-rincinya tentang siapa, dengan siapa, berkomunikasi dengan apa, pada jam, menit, detik keberapa, jelasnya. Ia meyakini, Polda Jabar harus membuka serinci-rincinya bukti komunikasi para terpidana dan korban kasus Vina. Dengan itu, ujar Reza, nasib para terpidana kasus Vina akan berbalik 180 derajat dan tidak terbukti bersalah. Nalar keilmuan saya membuat saya yakin untuk mengatakan kalau bukti komunikasi serinci-rincinya ditemukan lalu dibuka ke ruang hukum. Kesimpulan kita dari kasus Cirebon 2016 akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah dari terpidana seumur hidup menjadi manusia bebas merdeka, tandasnya. Aep dijamin bakal lolos jerat hukum kasus Vina Cirebon jika lakukan hal ini. Mantan Kapolda Jawa Barat, Komjen Purn Susno Duaji, menjamin Aep bisa lolos jerat hukum kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, asalkan ia melakukan satu hal. Satu hal yang harus dilakukan Aep tersebut, menurut Susno Duaji yakni berkata yang sebenarnya tentang kejadian 8 tahun lalu itu. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Mantan Kabareskrim itu pun memancing Aep untuk mengatakan yang sebenarnya di kasus Vina Cirebon. Susno Duaji pun meminta Aep tidak perlu khawatir untuk mengungkap kebenaran. Sebab pada video viral, Aep yang diduga sedang teleponan dengan Ibtu Rudiana terlihat sedang gundah. Aep merupakan cepu atau orang yang melaporkan para terpidana pada Rudiana. Ibtu Rudiana pun mengaku mengamankan para terpidana setelah mendapat telepon dari Aep. Untuk itu, ex-jenderal bintang 3 itu pun menawarkan jalan keluar untuk Aep. Ia bahkan memastikan Aep tidak akan dipenjara jika berani mengungkap kejujuran. Seandainya itu Rudiana, saya sependapat itu menunjukkan kegundahan, kata Susno Duaji dikutip dari YouTube official iNews, Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024. Menurut Susno, seandainya Aep sedang gundah untuk menyatakan sesuatu yang benar, maka tidak perlu risau. Pasti ada jalan keluar dari jeratan hukum,
nanti kalau ketemu Aep saya bisa jelaskan, ungkapnya. Jika Aep mau terus terang atas kasus Vina Cirebon, baik itu terus terang betul dia melihat kejadian itu, atau terus terang dia berbohong, maka ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Saya tidak mau mendahului advokat dia, tapi ada jalan keluarnya, tapi dia harus jujur, tegas Susno Duaji. Susno Duaji pun meminta Aep untuk tidak takut menyampaikan sesuatu yang benar. Baik itu benar apakah dia berbohong, atau benar apakah dia melihat kejadian. Dirinya bahkan memastikan Aep bisa lolos, dan tidak dipenjara asal mau jujur. Kalau dia seandainya, pas saya berbohong tapi saya mau menyatakan benar, tapi saya takut dihukum, ada jalan keluarnya, jelas Susno Duaji. Senada dengan Susno Duaji, kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas juga melihat ada raut kegundahan dalam video yang memperlihatkan Aep sedang teleponan. Di situ kelihatan kegundahan, kepanikan Aep yang melihat perkembangan saksi-saksi yang mereka arahkan dulu sudah mulai buka suara, kata dia. Jika benar yang ditelepon itu adalah Rudiana, kata Farhad, video itu merupakan bukti yang dibuat Aep bahwa dirinya diarahkan oleh Rudiana. Sehingga kalau dia jadi tersangka atas kasus ini, dia atas koordinasi dari Rudiana, kata Farhad. Menanggapi video itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana dan Aep, Elza Syarif justru mengaku baru melihatnya. Saya juga baru tahu, dan kebetulan suara dari sana tidak terdengar, tidak jelas, saya tidak memberikan tanggapan si Aep teleponan dengan siapa saya tidak mengerti, kata Elza Syarif. Namun ia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan Aep, pada Mei tahun 2024 Dede dan Aep sempat di BAP kasus Pegi Setiawan di Polres Karawang. Saat itu Dede masih bercerita sama dengan tahun 2016, dia berubah baru setelah bertemu Deddy Mulyadi, tandasnya. Ex-Kabareskrim bungkam pengacara Rudiana soal kasus Vina Cirebon. Berdebat soal kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, kuasa hukum Ibtu Rudiana hanya bisa terdiam ketika ex-Kabareskrim, Susno Duaji berstatement. Dalam kesempatan tatap mata tersebut, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Roni Sapulete, mempertanyakan kapabilitas ex-Kabareskrim, Susno Duaji dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Awalnya Roni Sapulete bertanya menggebu-gebu saat Susno Duaji menjelaskan soal permasalahan tempat kejadian perkara TKP tewasnya Vina dan Eki. Merasa tak nyaman dengan penyampaian Susno Duaji, Roni Sapulete pun bertanya hal sensitif. Saya harus tahu dulu posisi Bapak ini, sebagai praktisi hukumkah? Sebagai polisi yang pernah menyidikkah, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari tayangan iNews TV, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Mendengar ucapan itu, Susno Duaji menjelaskan tentang dirinya sambil tersenyum. Saya mantan praktisi hukum, yang 36 tahun pernah menjadi polisi. Saya mantan perumus hukum, ada beberapa undang-undang di Republik ini yang kita rumuskan. Termasuk KUHP yang sudah 20 tahun di DPR yang belum terbit, tegas Susno Duaji. Tak hanya itu, Susno Duaji menegaskan jika dia sempat menjadi Kapolda Jawa Barat sehingga dirasa perlu untuk memberi keterangan sebenarnya dan seadil-adilnya. Kapolda Jawa Barat ini loh. 2008 itu saya tidak pernah membagi kalau jembatan itu milik ini, milik itu. Sesuai dengan yuridiksi kabupaten kota, tegasnya. Jawaban Susno Duaji itu rupanya sempat membuat Roni Sapulete terdiam. Tak ingin bungkam, Roni Sapulete pun mempertanyakan soal TKP tewasnya Vina dan Eki. Roni Sapulete menyebut jika TKP itu merupakan ranah Polres Sarta Cirebon. Saya ingin meluruskan tentang TKP, apa yang disampaikan Susno dan Farhad Abbas. TKP benar terjadi di Kabupaten Cirebon, itu wilayah hukum Polrestra Cirebon, jelasnya. Lagi dan lagi pernyataan Roni Sapulete terbantahkan Susno Duaji. TKP jembatan itu ada di kabupaten, makanya yang menangani pada saat itu polisi kabupaten, bupati kabupaten, makanya yang datang pertama itu dari Polsek Talun dari Polres Cirebon, jelasnya. Saya heran aja tiba-tiba usai pemakaman bisa masuk ranah Polresta Cirebon. Entah hantu belau mana yang memindahkan, sambungnya. Roni Sapulete akhirnya hanya meminta agar Ibtu Rudiana jangan sampai diadili melalui media sosial. Saya ingin membela hak klien kami, Ibtu Rudiana. Kita jangan membuat framing yang berlebihan, kita tidak boleh membuat pengadilan medsos itu tidak baik, tegasnya.
Kita harus menghargai yang namanya putusan, apalagi memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila suka tidak suka, maka lakukan upaya hukum selanjutnya, tambahnya.